Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Setiabudi dengan NPM 22130211111. Saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Pada manusia, sistem transportasi atau peredaran darah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pertama jantung, kedua pembuluh darah, dan yang ketiga darah. Slide selanjutnya tentang alat-alat pembuluh darah. Pembuluh darah ada 2 jenis, yaitu arteri dan vena. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung bila sampai ke jaringan. Arteri bercabang-cabang kecil yang disebut arteriole. Pembuluh arteri bersifat elastis dan darah yang mengalir tekanannya kuat karena memperoleh perpompaan langsung dari jantung. Yang kedua, vena. Vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Titik pembuluh vena yang menyebar ke jaringan bercabang-cabang kecil dan disebut venula. Vena kurang elastis bila dibandingkan dengan arteri dan darah yang mengalir tekanannya rendah karena aliran darah pada vena berdasarkan sistem katup dan pompa otot. Vena biasanya terletak di permukaan tubuh di bawah kulit, sedangkan arteri lebih dalam. Yang kedua, darah. Medium transport dari sistem sirkulasi adalah darah. Titik darah tidak hanya mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke jaringan-jaringan dan paru-paru, tetapi juga mengangkut bahan lainnya ke seluruh tubuh. Fungsi darah yaitu sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. Yang kedua, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Terus selanjutnya mengedarkan air. Selain mengedarkan sari makanan, juga air berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Selanjutnya mengedarkan getah bening dan menjaga kestabilan suhu tubuh serta mengatur keseimbangan asam dan basa. Komposit darah. Sel-sel darah dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Sel-sel darah ini cukup besar sehingga dapat diamati dengan mikroskop biasa. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Dari ketiga macam sel darah merah mempunyai jumlah terbanyak. Pada wanita normal mempunyai kira-kira 4,5 juta sel darah merah dalam setiap milimeter kubik darah, sedangkan pada laki-laki normal sekitar 5 juta sel darah merah setiap milimeter kubik. Bentuk bikonkav ini mempercepat pertukaran gas-gas antara sel-sel dan plasma darah. Sel darah merah dibentuk dalam tulang-tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Eritrosit memiliki pigmen respirasi, yaitu hemoglobin yang berperan mengikat oksigen sehingga membentuk oksihemoglobin. Jangka hidup sel-sel darah merah kira-kira 120 hari. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih mempunyai satu inti sel dan berbentuk tidak tetap. Fungsi umum dari sel darah putih adalah melindungi tubuh dari infeksi. Umur leukosit dalam sistem peredaran darah adalah 12-13 hari. Berdasarkan granula yang dikandung sitoplasma, sel darah putih dapat dibedakan menjadi sel darah putih bergranula dan sel darah putih yang tidak bergranula. Yang ketiga, keping-keping darah atau trombosit. Keping-keping darah adalah fragmen sel-sel yang dihasilkan oleh sel-sel besar dalam sumsum tulang. Trombosit berbentuk seperti cakra atau lonjong. Keping-keping darah mempunyai umur hanya 8-10 hari. Secara normal, dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 150.000 sampai 400.000 keping-keping darah. Trombosit memiliki peranan dalam pembekuan darah. Selanjutnya, jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut miokardia. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan,
serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung. Fungsi sekat ini adalah mencegah bercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Selanjutnya, sel darah. Macam-macam sel darah. Yang pertama, sel darah merah. Bentuk sel darah merah bulat gepeng, kedua permukaannya cekung dan tidak berinti. Pada pria jumlahnya kira-kira 5 juta mm kubik, sedangkan wanita kira-kira 4 juta per mm kubik. Mengandung hemoglobin yang berfungsi mengikat O2, mengandung zat besi berwarna merah. Sel darah merah dibentuk dalam sumsum tulang pada tulang pipih. Sel darah merah dapat hidup 120 hari. Yang kedua, sel darah putih. Macam-macam sel darah putih. Yang pertama, monosit dengan ciri-ciri inti bulat, besar, bersifat fagosit, dan dapat bergerak cepat. Selanjutnya, limfosit dengan ciri-ciri berinti satu, tidak dapat bergerak, fungsi untuk imunitas. Selanjutnya, sel darah pembeku atau trombosit. Bentuk keping darah pembeku tidak tetap. Fungsinya untuk pembekuan darah, jumlahnya kira-kira 200.000 sampai 400.000 per mm kubik. Dibuat dalam sumsum tulang.